maka kita harus mengenal Allah. Cara mengenal Allah pertama dengan teori dulu, dengan ilmu. Sifat wajibnya Allah itu apa? Sifat jaiznya apa? Sifat moralnya apa? Sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat salbiyah. Ini kita kenali dulu. Sehingga kita tidak salah, tidak punya prasangka jelek dengan Allah. Saya yakin orang yang tidak mempelajari itu, dia pasti sering sudut dengan pasti sering salah mempersepsikan Tuhan karena belum mengenal Allah. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mempelajari itu semua, kemudian memahami itu semua, meresap ke dalam jiwanya, senajan ngomongin ngawur tidak akan salah memahami perbuatan Tuhan. Contoh, Arab Natu mendung tepok di musuh. Sisi tono, piye kabeh pangeran. Piye kabeh. Tapi yang mengatakan ini orang yang berilmu, mempelajari sifat-sifat Tuhan, maka dia tidak akan tersesat dengan kalimat itu. Dia mengatakan piye kabeh pangeran. Arab Natu kok begitu. Maka dalam benarnya Allah tidak oleh itu, Allah ini cukup dan lain. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Allah mengatakan seperti itu berarti dia menghina Allah, ngelokin Gusti. Benar atau tidak? Tidak. Ini sahaja di masa ini sebenarnya nggak ringan, betul. Jadi orang yang musyahadah itu orang yang musul, orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi mengenal Allah secara teori dulu, ma'rifatun bil ilmi namanya, mengenal Allah secara teori. Kemudian dilanjutkan membuktikan teori tadi dibuktikan. Setelah dibuktikan kemudian kedekatan dengan Allah itu puncak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Bersaksi lagi. Akhirnya tahu betul ada Nabi tentu dia. Bisa tahu betul. Tapi kita disuruh syahadat. Artinya apa? Berarti kita disuruh mengenal Rasul. Mengenal Rasul. Ojo nganti wong Islam ora kenal Rasul. Ini super baju. Kenapa? Itu teladan kita. Kalau kita nggak mengenal Rasulullah, maka kita nggak mungkin bisa meneladani Rasul. Ya. Nah, pulau mengenal malah dalam bahasa saya membahas akhir-akhir ini, ya mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun ini, itu menurut saya ini paham ini mulai berkembang di kawasan anak-anak muda atau mahasiswa. Jadi kalau itu berupa Quran, mereka menerima. Karena itu jauh Gusti. Tapi kalau hadis mereka pikir-pikir dulu. Karena dalam asumsinya Rasulullah itu juga manusia. Ini bahaya. Berarti dia tidak kenal Rasulullah. Dia tidak kenal Rasulullah. Jadi ini bukan masalah. Ini zaman saya pikir. Jadi ketika orang tidak memahami sesuatu, hendaknya dia janganlah membuat statement tentang sesuatu itu etika. Gimana? Bila kita tidak memahami sesuatu, jangan bikin statement tentang sesuatu itu. Apalagi memutuskan. Apalagi ini tentang agama, amat sangat bahaya. Ikut ngomongin zaman saat ini, statementnya dipasang di media sosial. Sing delok sing rumane wong akeh.